Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurrohmah, STP MSc dari Universitas 11 Maret, Program Studi Diploma 3 Teknologi Hasil Pertanian. Pada saat ini saya berproses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Saya melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Pengolahan Bakery dan Confectionery. Pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Bakery dan Confectionery merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa dan diselenggarakan pada semester 4. Deskripsi mata kuliah ini yaitu bertujuan mengasah kompetensi mahasiswa dalam mengolah produk teknologi pengolahan berbasis bakery dan confectionery. Adapun mahasiswa juga akan mempelajari terkait dengan pengolahan produk bakery dan confectionery berbasis dari pengolahan dari bahan nabati dan juga pengolahan dari hewani. Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara luring sehingga langsung bertatap muka dengan mahasiswa. Kemudian mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran yang langsung dapat diakses di website pada UNS, sehingga materi langsung dapat didownload oleh mahasiswa setelah pelajaran selesai. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah berbasis aktif, partisipatif, dan berbasis pada studi kasus nyata, sehingga mendorong mahasiswa untuk berkolaborasi menyelesaikan studi kasus dan proyek yang akan didapatkan pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ada 3 jenis capaian lulusan pembelajaran. Capaian lulusan pembelajaran yang pertama adalah menguasai konsep teoritis karakteristik bahan hasil pertanian nabati, hewani, prinsip pengolahan, pengemasan, penyimpanan, serta mesin dan peralatan yang digunakan dalam pengolahan hasil pertanian yang berkualitas dan aman. Adapun CPL yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja yang bermutu dan terukur. Dan CPL yang terakhir adalah menguasai konsep teoritis tentang mikroorganisme, penggunaan, pemanfaatan, dan pengendalian mikroorganisme pada industri pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah terdapat 3 poin. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami dan memilih bahan-bahan yang digunakan dalam membuat produk bakery dan confectionery. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami dan memproduksi olahan produk berbasis bakery. Kemudian CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami dan memproduksi olahan produk berbasis confectionery. Pada sub CPMK ini akan diturunkan menjadi 16 pertemuan, dan pada pertemuan 8 akan diselenggarakan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-16 akan diselenggarakan ujian akhir semester. Untuk mendukung kegiatan pengajaran, saya menggunakan sumber literatur yang berasal dari buku pengetahuan dan juga jurnal nasional maupun jurnal internasional. Adapun buku yang digunakan diantaranya adalah dengan judul Permen Jeli Kaya Nutrisi dari Alam Borneo. Kemudian yang kedua adalah buku yang berjudul Roti ala Bakery. Selain itu, untuk jurnal yang diacu diantaranya adalah jurnal dari karya dosen program studi yang berjudul Pembuatan Cake Tepung Ubi Jalar Ungu dengan penambahan pure buah nangka terhadap nilai antioksidan, karakteristik kimia, dan organoleptik. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah ini yaitu yang pertama adalah aktivitas partisipatif sebesar 30%, kemudian hasil proyek sebesar 30%, kemudian tugas sebesar 5%, kuis sebesar 5%, kemudian UTS sebesar 15%, dan yang terakhir UAS sebesar 15%. Berikut ini saya izin untuk menayangkan rancangan pembelajaran semester atau RPS mata kuliah Teknologi Pengolahan Bakery dan Confectionery.
Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Bakery dan Konfeksioneri. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya adik-adikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adik-adik kita akan kuliah dengan mata kuliahnya adalah Teknologi Pengolahan Bakery dan Konfeksioneri. Nah, bakery dan konfeksioneri, apa itu bakery adik-adik? Ada yang pernah makan bakery? Pernah. Apa aja ya? Kalau misalnya boleh sebutkan contoh, apa aja produk bakery yang pernah adik-adik kenal? Roti, apalagi selain roti? Cookies, betul banget. Apalagi? Brownies, oke. Nah, kebetulan banget hari ini saya bawa produknya bakery. Nah, Yuli, kalau dari kenampakan yang Yuli ketahui ini, produk bakery-nya ini seperti apa karakternya? Empuk, renyah. Empuk, renyah. Oh, oke. Empuk, renyah. Terus kalau yang punyanya Alivia, coba dilihatkan ke teman-teman, karakternya seperti apa? Kering di luar, Kering di luar, lembut di dalam. lembut di dalam. Kayak perasaannya siapa ya? Alivia. Oke. Nah, adik-adik, apakah produk bakery ini semuanya renyah? Tidak. Apakah ada bakery yang produknya empuk? Ada. Contohnya apa? Brownies, apalagi? Sifon. Apa hubungannya ya adik-adik ya dengan perkuliahan hari ini ya? Jadi ini adalah mata kuliah tentang bakery, dan bakery ini apakah disukai adik-adik oleh masyarakat? Disukai. Biasanya produk bakery itu untuk apa aja selain buat makan cemilan? Penghantar, apalagi? Oleh-oleh. Nah, kalau kita kampusnya kan di Madiun ya ini ya. Terkenal apa produknya adik-adik? Luder. Oh, jadi adik-adik materi satu yang akan kita bahas yaitu terkait dengan ini adik-adik. Jenis-jenis bakery dan pengolahannya secara umum. Apa artinya? Jadi nanti sebelum kita ke jenis-jenis bakery, yang kita pelajari adalah bahan baku serta bahan tambahan dalam pembuatan bakery. Oke, sebelum saya menyampaikan untuk materinya, nanti kita akan adakan kuis ya. Gak apa-apa ya, tetap semangat ya, walaupun pertemuan satu kok kuis gitu ya. Semangat terus? Semangat ya, oke ya. Oke adik-adik, teknologi pengolahan bakery atau dari produk-produk bakery. Nah adik-adik, disinilah bakery itu sebenarnya bahasa apa ya? Kayak kita, apakah bahasa Jawa? Bukan. Apakah bakery itu bahasa Indonesia? Bukan. Ternyata adik-adik, bakery itu diambilkan dari istilahnya adalah bake. Nah, bake itu apa? Memanggang. Oh, berarti bake itu adalah kegiatan untuk memanggang. Bu, saya punya produknya adalah brownies, tapi browniesnya itu dikukus. Apakah itu produk bakery? Iya. Produk bakery bukan. Kalau dari istilah ini berarti produk bakery bukan? Bukan. Kemudian jadi bakery itu apa, Bu? Jadi bakery itu adik-adik, kalau di tempat luar negeri, bakery itu adalah a place for baking or selling baked goods. Artinya apa? Berarti a place itu apa? Tempat untuk ngapain? Memanggang atau menjual barang yang dipanggang. Berarti kalau saya punya jadah panggang, apakah itu bakery? Iya. Itu secara istilahnya ya berarti. Nah, di sini adik-adik berarti semua kegiatan bakery itu harus dipanggang. Kemudian pastinya kalau misalnya nih adik-adik ini kan juga ada tadi yang merek viral ini ya, snack bar ini ya. Kalau misalnya tadi kan untuk yang produk bakery itu dia bisa mengembang. Nah, menurut adik-adik, apakah produk ini juga mengembang? Tidak. Mengembang tidak? Tidak ya. Sebenarnya produk ini juga mengembang. Tapi apakah optimal pengembangannya? Tidak. Artinya apa? Artinya
pengembangan itu ada berbagai metode. Oke, Yul, nggak tolong ya Yul. Nah, yang pertama, mengembang itu bisa melalui fermentasi. Kalau mengembang melalui fermentasi, berarti kita butuh apa? Ragi. Weh, semua pintar, tepuk tangan buat adik-adik. Oke. Kemudian yang kedua, kita membuat bakery itu bisa mengembang tanpa ragi, yaitu dengan tambahan apa? Soda kue. Dan yang terakhir, mengembang itu adalah dengan setengah mengembang. Berarti merek viral ini tadi nih masuk dalam kategori apa? Mengembang melalui fermentasi, melalui soda kue, atau setengah mengembang? Setengah mengembang. Oke, nah sekarang karena kita ini di daerah Madiun dan produk kita itu yang viral adalah bluder. Nah, ini spesifik pertemuan satu ini kita akan membahas tentang bahan baku dan bahan tambahan pembuatan roti bluder. Nah, bahan bakunya apa? Yaitu ada 3 yang harus pasti ada. Apa aja yang pertama? Tepung, terus air, apalagi? Ragi. Kalau misalnya saya punya tepung sama air, apakah jadi roti? Jadi enggak? Tepung sama air jadi roti? Nah, pertanyaannya apakah bisa mengembang? Tidak. Jadinya apa? Tepung sama roti. Tepung sama roti. Tepung sama air. Jadinya apa? Adonan. Adonan apa ini? Buat kayak bakwan, itu gorengan. Nah, terus kalau ada tepung sama air sama ragi, apakah bisa jadi roti? Bisa. Tapi kalau adik perhatikan nih, ada tepung, ada air, ada ragi, rasanya apakah manis? Tidak. Kenapa kok nggak manis? Karena nggak ada gulanya. Karena nggak ada gulanya. Berarti kalau saya bikin roti, bahannya hanya tepung, air, sama ragi, apa aja yang terjadi? Rasanya hambar. Rasanya hambar. Kenapa kok hambar? Karena tidak ada gula. Selain tidak ada gula, apa yang terjadi pada pengembangannya? Kurang mengembang. Kok bisa kurang mengembang? Karena tidak ada makanan untuk si siapa? Ragi. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada bahan tambahannya. Yang pertama bahan tambahan apa itu? Lemak. Yang kedua apa? Telur. Yang ketiga? Susu. Yang terakhir apa? Garam. Oke. Lemak. Lemak itu contohnya apa aja ya? Minyak. Apalagi? Mentega. Oke. Berarti kita sekarang beralih ke materi yang pertama, yaitu bahan dalam pembuatan bakery. Yang pertama adalah penggunaan apa umumnya adik-adik? Tepung terigu. Bu, kalau saya bikin bakery itu, apakah boleh dengan tepung yang lain? Boleh nggak? Boleh. Contohnya apa ini? Wah, contohnya adalah di produk viral ini nih, Zippo Bar ini ya. Bahan bakunya ini adalah dari apa ya Arum? Coba Arum, dibaca Arum. Bahan bakunya itu ada tepung kacang hijau, tepung kacang koro, yang sebagai tepung maizena juga ada. Oke, berarti ini ada tepung kacang hijau, tepung kacang koro. Nah, tapi kenapa kok roti itu seperti bluder tadi ya? Tidak menggunakan tepung kacang hijau sama kacang koro, karena di sini adik-adik tepung terigu ini dia ini adalah bahan yang digunakan, yang harus bahkan ya digunakan dalam pembuatan roti. Kenapa ya? Karena tepung terigu ini adalah satu-satunya tepung yang punya apa? Gluten. Gluten itu buat apa ya Bu ya? Jadi gluten itu adalah, kalau misalnya adik-adik yang di sini cewek-cewek ada yang pernah bikin roti bantu ibunya bikin donat? Nah, caranya, oh adonanku ini sudah selesai nih, sudah selesai rampung diadoni. Bagaimana taunya? Bu, gimana? Coba Alivia mau menjawab? Jika direntangkan itu adonannya tidak putus atau elastis.
elastis. Oke, ditandai dengan apa? Kalau putus, selain putus apa lagi? Kalis. Oke. Nah, kalis nggak putus ini itu disebabkan oleh siapa adik-adik? Gluten. Nah, kalau di Zippo Bar ini tadi kan adanya dari tepung apa aja tadi? Ada kacang hijau sama kacang koro. Berarti apakah bisa terjadi kalis adonan di sini atau terbentuk gluten? Tidak. Maka dari itu kalau saya mau membuat roti, maka saya pilih menggunakan bahan apa? Tepung terigu. Tapi kalau misalnya seperti bakery yang jenis kue kering ini, saya gunakan tepung-tepung yang non terigu atau non gluten. Oke. Nah, adik-adik, ini tepung terigu ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah apa itu adik-adik? Protein yang rendah. Kemudian yang kedua sedang. Yang ketiga tinggi. Apa yang rendah, sedang, tinggi? Proteinnya. Hubungannya apa ya, Bu? Jadi hubungannya adalah semakin tinggi glutennya, maka dia itu mengembangnya juga semakin tinggi. Nah, ini di sini adik-adik, contohnya adalah kenapa, Bu, ya kok gluten itu bisa seperti itu? Karena ini ada glutenin dan gliadin harus ketemu dengan air. Kalau saya punya tepung sendiri aja, apakah tepungnya itu bisa molor? Tidak. Jadi harus ada tepung ketemu dengan air. Nah, ini merek-mereknya. Ini adik-adik ada yang seperti di sini. Biasanya kalau kita mau membuat roti gluder, yang kita gunakan adalah mereknya yang paling kanan saya ini ya. Nah, berarti kenapa ya, Bu, ya? Karena dia itu mampu menahan gas. Semakin tinggi proteinnya, maka menahan gasnya semakin tinggi atau semakin kuat. Jadi di sini adik-adik bisa lihat ada orang yang meneliti membuat roti yang bahannya adalah rice flour, berarti tepung apa? Tepung beras. Satunya adalah dari whole wheat atau tepung terigu atau gandum. Nah, adik-adik bisa lihat kalau berarti kalau itu kan roti ya, berarti udah kasih ragi, udah dikasih air. Oke, sekarang coba adik-adik bandingkan antara tepung yang dari gandum dan antara roti yang dari gandum dan roti yang dari tepung beras. Siapa yang ingin menampilkan atau ingin menjelaskan dari karakteristik kenampakannya? Mungkin Dea Ayu Rahmawati? Iya, kalau yang dari tepung gandum itu teksturnya bisa padat, tapi kalau yang dari tepung beras itu tidak bisa menyatu. Oke, baik, berarti ada yang padat untuk yang ini ya, teksturnya lebih memadat. Kemudian kalau yang di sini yang dari gandum ini teksturnya menjadi berrongga. Artinya apa tadi? Kalau adik-adik memanggang, berarti butuh alat apa? Oven. Oke. Berarti yang bisa dia itu meronggakan kan berarti dari siapa? Suhunya ya, suhu panasnya ya. Jadi suhu panasnya itu akan masuk ke dalam adonan yang dipanggang. Nah, ketika dia mengandung gluten, maka glutennya itu akan menahan. Ketika dia tidak mengandung gluten, maka udaranya bagaimana? Loss. Udaranya lepas dari sistem adonan. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah adonannya untuk yang roti yang dari rice flour ini dia akan lebih memadat dan tidak berongga dan tidak mengembang juga. Nah, berarti ini ada penjelasan tentang garam dan gula. Garam gula ini berarti merupakan bahan utama atau tambahan? Tambahan. Oke. Pertanyaannya, kenapa kalau kita masak itu harus butuh garam? Rasanya apa? Asin. Tapi misalnya, pernah nggak ikut ibu di rumah masak apa ya? Masak yang butuh tambahan garam tapi itu nggak perlu garam. Contohnya adalah masak apa ya, Yulia? Yulia yang sering masak itu ya. Masak seperti ini adik-adik. Masak
Seperti adik-adik yang di rumah ada pernah bikin martabak di rumah? Pernah ada yang pernah bikin martabak di rumah? Nah, kalau kita bikin martabak di rumah, kadang-kadang itu ditambahkan sedikit garam. Biar ngapain? Biar rasanya semakin seimbang atau semakin mantap, seperti itu adik-adik ya. Nah, terus kenapa ya Bu ya kok kita butuh garam pada si adonan roti ya? Padahal adik-adik tahu sendiri, kalau terlalu banyak garam, nanti raginya bagaimana? Mati. Berarti adik-adik ada butuh teknik sendiri untuk si garam. Berarti garam yang digunakan itu boleh nggak banyak-banyak? Tidak. Jadi garam di sini fungsinya buat apa ya Bu ya? Jadi yang pertama adalah menguatkan apa nih? Rasa. Yang kedua adalah untuk mengontrol pertumbuhan fermentasi. Biar apa? Biar dia itu fermentasinya tidak berlebih. Nah, kemudian yang selanjutnya ini juga ada gula. Tak ulangi tadi, apakah gula termasuk bahan utama? Bukan. Berarti gula ini adalah bahan tambahan. Saya bikin roti, ada air, apalagi tadi? Tepung sama ragi. Bisa jadi roti? Bisa. Tapi nanti rotinya tidak manis. Nah, gula ini fungsinya buat apa? Satu, memberi rasa manis. Yang kedua sebagai apa berarti? Substrat. Substrat itu apa ya? Substrat itu ya? Makanan. Untuk siapa berarti? Ragi. Oke. Nah, adik-adik ini tentang tentang terkait dengan roti. Nah, roti itu ada bagian kram dan juga ada bagian keras. Nah, lemak ini contohnya ada tadi dia menyebutkan ada minyak goreng. Apakah lemak itu hanya minyak goreng, Bu? Tidak. Selain minyak goreng, ini juga ada berbagai jenis yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah mentega. Yang kedua adalah margarin. Yang ketiga adalah shortening. Oke. Dari 3 jenis ini yang pernah atau yang sering ada digunakan yang mana? Mentega sama margarin. Oke, kalau saya sebutkan nih, kalau di luaran sana ya yang sering ada beli itu sebenarnya mentega atau margarin ya? Margarin atau mentega? Kalau adik-adik beli martabak biasanya ada mereknya Wisman. Nah, itu mentega atau margarin? Mentega atau margarin? Iya, oke ya, saya jelaskan. Jadi adik-adik, kalau mentega ini bahannya adalah full susu. Berarti dari nabati atau hewani? Hewani. Nah, ini kakak-kakak tingkat adik-adik itu banyak yang typo atau banyak yang kurang tepat. Biasanya mereka itu menyebutkan di dalam proposal TA-nya itu menggunakan mentega. Tapi ketika disampaikan di bagian bab 2 sama bab 3-nya, mereka tuh menyebutkannya adalah merek dari margarin. Nah, bedanya apa ya Bu ya? Kalau mentega tadi adalah full dari susu, kalau dari margarin ini full dari nabati. Contohnya dari apa Dek contohnya? Dari minyak kelapa sawit. Nah, menurut adik-adik ini pas adik-adik ke tempatnya yang martabak tadi kan ada merek yang terkenal Wisman ya. Nah, kenapa kok Wisman itu dipakai bagian yang paling luar? Biar apa toh? Atau misalnya pas adik-adik beli martabak itu pasti margarin itu dioleskan atau mentega itu dioleskan yang paling akhir ya. Biar ngapain ya? Biar gurih. Berarti gurih itu masuk ke aroma atau rasa? Rasa. Oke. Kemudian aromanya biar ngapain? Biar wangi. Nah, ini perannya siapa? Ini perannya dari si lemak. Makanya apa? Makanya roti yang banyak margarinnya atau roti yang banyak menteganya pasti dia akan semakin gurih. Selain itu apa adik-adik? Nah, di sini dia juga memperbaiki tekstur. Biar apa teksturnya ya? Semakin lembut, semakin empuk. Luarnya itu renyah, Bu. Renyah. Dalamnya itu empuk. Empuk, oke.
Nah, kue kering ini adik-adik berarti kalau kue kering ini apakah memakai ragi? Tidak. Berarti kue kering ini bukan bagian dari roti. Tapi apakah ini juga produk bakery? Ya, karena produk ini juga dipanggang. Oke. Nah, gurih sama keempuannya ini juga peranan dari siapa? Tadi salah bilang. Dari margarin, juga dari si mentega. Oke. Nah, ini adik-adik yang terakhir ini adalah ada juga yang terakhir apa adik-adik? Shortening. Ini ya. Shorteningnya ini apa ya Bu ya? Shortening ya. Shortening ini adalah lemak yang digunakan pada produk pes. Adik-adik lihat semua dari titik lelehnya. Titik leleh mana yang suhunya paling tinggi? Punyanya siapa? Shortening. Dia membutuhkan suhu berapa untuk meleleh? 40 sampai 44. Apakah berpengaruh ke rasa? Ya, biasanya seperti apa Rian susunya? Atau produk bakernya nanti biar lebih apa? Lebih manis? Gurih? Oke, bener banget Rian. Tepung terigu, terus oke. Kemudian bahan tambahannya apa aja yang pertama? Lemak. Lemak ada 3 jenis, yaitu apa aja tadi? Mentega, shortening. Oke, yang kedua selain tadi lemak apa butuh apa? Garam. Kenapa kok butuh garam ya? Untuk mengontrol rasa, mengontrol fermentasi. Kemudian tadi yang ketiga adalah gula. Gula buat apa ya? Oke, supaya bagi ragi dan memberikan rasa manis. Oke. Kemudian selain gula, kemudian garam, kemudian lemak, ada apa lagi? Susu. Tadi susu untuk memberikan apa aja? Nilai gizi, kemudian tekstur, apalagi rasa. Oh, kalau dia itu biar mela tadi berarti dari siapa? Laktosa. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah adik-adik. Sekarang silahkan mengerjakan. Saya tunggu selama 2 menit ya. Ini kan cepat, iya. Ini jawabannya cepat. Saya ingin tahu apakah adik tadi bisa atau tidak. Nanti kita perkuliahannya adalah tentang pengolahan bakery. Nah, nanti kalau minggu depan ada yang ingin bawa bluder, ada yang ingin bawa sus kering, boleh nggak bawa? Boleh. Oke. Demikian pertemuan hari ini. Semoga adik-adik tambah ilmunya. Amin. Dan nanti kalau ada yang jadi influencer, nah juga nanti boleh promosi ke kita juga ya. Oke. Demikian pertemuan hari ini adik-adik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah Teknologi Pengolahan Bakery dan Konfeksioneri pada program studi Diploma 3 Teknologi Hasil Pertanian Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.